Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab hadis Arba'in yang merupakan kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, sehingga kitab hadis ini disebut juga dengan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in artinya 40. Sebenarnya isi hadis di dalam kitab hadis ini ada 42 dan populer disebut dengan hadis Arba'in di pesantren-pesantren dan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Imam Nawawi yang mengarang hadis ini adalah Imam Nawawi yang lahir dan meninggal di Suriah. Lahirnya di kota yang namanya Nawa, sehingga itu dinisbatkan kepada nama beliau An-Nawawi. Kemudian meninggalnya di Damaskus, sehingga beliau juga mempunyai nama yang dinisbatkan dengan tempat meninggalnya beliau, yaitu Ad-Dimashqi. Kalau Imam Nawawi yang dari Indonesia, ada juga ulama yang berkaliber internasional, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Dan untuk membedakan kedua Imam Nawawi ini, biasanya yang dari Banten itu disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang akan kita kaji ini adalah hadis Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi, dan pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang kedua. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga para pemirsa sekalian mendapatkan barokah dari taklim di bulan suci ini, yang merupakan tambahan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya agak panjang, kita baca dari awal. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Umar di sini adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. An Umar radhiyallahu anhu aidon, dari Umar radhiyallahu anhu lagi. Kenapa lagi? Karena hadis yang pertama kemarin juga diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jalur sanadnya itu dari Khalifah Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina di sini adalah keterangan waktu, kemudian ma itu merupakan kalimat tambahan, ya khas gaya bahasanya orang Arab. Bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk. Nah, terjemahnya begitu.
Dzata yaumin, pada suatu hari, idh tola'a, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, alaina, kepada kami, rojulun, seorang laki-laki. Jadi ketika para sahabat ini berkumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut cerita Khalifah Umar bin Khattab ini, ittola'a, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang. Bahasa Jawanya dumadaan, bahasa gaulnya mak bedunduk. Siapa yang mak bedunduk itu, yang tiba-tiba datang itu? Rojulun, seorang laki-laki. Syadidu bayadhis siyabi, yang begitu putih pakaiannya. Syadidu bayadhi itu begitu putihnya, ya. Syadidun itu sangat putih, ya, putih sekali pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri, begitu hitamnya rambutnya. Jadi yang tiba-tiba datang ini pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam sekali, la yura alaihi, tidak kelihatan darinya atharus safari, bekas bepergian. Athar itu bekas, ya, tanda. Tidak ada tanda bahwa dia itu habis dari bepergian yang jauh. Kalau seorang yang tiba-tiba datang itu dia baru saja menempuh perjalanan yang jauh, barangkali kelihatan. Kalau panjenengan datang dari tempat yang jauh, datang ke suatu taklim, ya orang-orang tahu, wow, ini kok sininya pingget bekas helm gitu, ya. atau mungkin pakaiannya tidak rapi, ya, kelihatan. Tapi orang yang tiba-tiba datang ini sama sekali tidak kelihatan bahwa dia itu bekas bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak mengenalinya sama sekali. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu tadi duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, duduknya dia mendekatkan kedua dengkulnya, ya, kedua lututnya, ya, kedua lututnya. Jadi ini duduknya adalah bersila. Jadi dia duduk di dekat Rasulullah, cara duduknya adalah fa'asnada rukbataihi, dia mendekatkan kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa wadha'a kaffaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya, ya, ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Oh, ini gestur yang sopan sekali. Jadi orang itu duduk bersila, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, duduknya begitu dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan gestur yang sangat sopan dan menunjukkan bahwa dia menghormati siapa yang dihadapi itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, kemudian orang itu berkata, atau tepatnya bertanya, terjemahannya, ya Muhammad, ya Muhammad, dia bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku perihal Islam. Akhbir itu terjemahnya khobarun, itu khobar, kabar. Jadi akhbirni, kabarkan kepadaku. Jadi ini fi'il amar, akhbirni,
kabarkan kepadaku. Bisa juga supaya kita mudah memahaminya, jelaskan kepadaku. Anil islami, perihal Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'al Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, jikalau engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, wa tuqimas sholata, dan jikalau engkau mengerjakan sholat. Ya, saya menerjemahkannya dengan jikalau karena di sini adalah fi'il mudhari, ya. Dan tanda fi'il mudhari'nya adalah tak, ya. Wa tuqimas sholata, dan jikalau engkau mengerjakan sholat, jikalau engkau syahadat, jikalau engkau mengerjakan sholat, itu yang namanya Islam. Masih ada lanjutannya lagi. Wa tu'tiyaz zakah, dan jikalau engkau mau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan jikalau engkau mau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan jikalau engkau mau melaksanakan ibadah haji. Inistata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu menempuh jalan ke sana. Qala, orang itu menjawab, orang yang datang tiba-tiba tadi, yang mak bedunduk tadi, yang orang-orang nggak kenal siapa dia, itu menjawab, sodakta, engkau benar. Ya, ini aneh, dia bertanya kok dia yang membenarkan. Nah, kan aneh ini, ya. Dan para sahabat ketika itu juga merasa aneh. Fa'ajabna lahu, maka kami merasa heran kepadanya. Ajab, fa'ajabna itu kan dari kata ajaba. Ajaba itu di tempat kita menjadi ajaib. Ajaib itu sesuatu yang mengherankan, ngumunke. Wah, ajaib tenan gitu ya. Ajaba. Ajaba itu ngumunke. Maka kami heran, ya. Kami heran kepadanya. Ya, Umar bin Khattab menceritakan itu, ya. Kami heran kepadanya. Yas'aluhu, dia itu bertanya. Wa yusaddiquhu, tapi dia juga membenarkannya. Aneh wong iki. Qala, orang itu kemudian bertanya lagi, fa'ahbirni anil iman, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku perihal iman. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, jikalau engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan mengimani rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan mengimani hari akhir, wa tu'mina, dan jikalau engkau itu mengimani bil qadari, terhadap qadar, terhadap takdir Allah, khairihi, baik itu takdir yang baik, wa syarrihi, maupun itu takdir yang buruk. Qala, orang itu berkata, sodakta, engkau benar. Oh, lagi ini ya, aneh lagi. Dia bertanya kok dia membenarkan. Qala, orang itu kemudian bertanya lagi, fa'ahbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku perihal ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta budallaha, ihsan itu adalah jikalau engkau
beribadah atau menyembah kepada Allah ka'annaka tarohu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarohu, dan jikalau engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yaroka, engkau yakin bahwa Allah itu pasti melihatmu. Qala, orang itu bertanya lagi, fa'ahbirni anisyaati, maka jelaskan kepadaku selanjutnya perihal hari kiamat. Ya, hari kiamat itu disebut dengan sebutan yang bermacam-macam, ada yaumul kiamah, ada yaumul akhir. Di sini disebut as-sa'ah, anis-sa'ah, perihal hari kiamat. Qala, Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, tidaklah orang yang ditanya perihal itu, perihal hari kiamat itu, lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, jadi ini jawaban Nabi yang elegan. Ya, Nabi sebenarnya ingin mengatakan, oh saya tidak tahu. Ya, tapi beliau itu menjawabnya, aku nggak lebih tahu dari kamu gitu. Yang ditanya ini nggak lebih tahu dari yang bertanya. Lah yang bertanya tahu nggak? Oh nggak tahu. Oh berarti saya juga nggak tahu. Saya tidak lebih tahu dari yang bertanya ini. Nah maksudnya Nabi SAW begitu. Qala fa'ahbirni an amarotiha, kalau begitu jelaskan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Amarot itu adalah tanda-tanda. Ini jamak dari amaroh. Amaroh itu tanda, dalam arti dia itu tunggal. Qala, Nabi menjawab perihal tanda-tanda yang ditanyakan oleh orang itu tadi, tanda-tanda hari kiamat tadi. Apa itu? Antalidal amatu robbuha, jikalau seorang ibu melahirkan Tuhannya. Antalidal amatu robbatuha, jikalau seorang ibu itu melahirkan tuannya, itulah salah satu tanda hari kiamat. Wa antarol khufatal urota al-alata, dan jikalau engkau telah melihat al-khufata, orang yang tidak beralas kaki, bahasa kita orang yang cekeran kemana-mana, al-urota, dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian karena tidak punya pakaian, bukan karena gaya hidupnya. Itu tadi tanda-tanda hari kiamat tadi. Apa itu? Antalidal amatu robbuha, jikalau seorang ibu melahirkan Tuhannya. Antalidal amatu robbatuha, jikalau seorang ibu itu melahirkan tuannya, itulah salah satu tanda hari kiamat. Wa antarol khufatal urota al-alata, dan jikalau engkau telah melihat al-khufata, orang yang tidak beralas kaki, bahasa kita orang yang cekeran kemana-mana, al-urota, dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian karena tidak punya pakaian, bukan karena gaya hidupnya. Al-alata, yang orang itu miskin. Ri'a asyai, yang pekerjaannya menggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyani,
Mereka itu berlomba-lomba di dalam membangun rumah atau tempat tinggalnya. Nah, ini tanda hari kiamat yang kedua. Nanti kita jelaskan karena tanda-tanda ini masih perlu penjelasan. Tsumma intolako. Kemudian orang itu tadi pergi. Orang yang tiba-tiba datang tadi begitu bertanya, udah nggak pakai jagongan, nggak pakai basa-basi, terus langsung kelepat. Ya langsung pergi begitu saja. Ya, intolako itu nek orang Jawa bilang tolak gitu ya, tolak, intolako itu pergi. Nah, sebenarnya kan banyak bahasa Arab yang mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Summa intolako, ya. Falabistu malian, summa kola, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Umaru, atadri manis sa'il. Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi orang yang bertanya? Kultu, aku menjawab. Kultu, aku menjawab. Kenapa kalimatnya aku? Karena yang bercerita ini adalah Umar bin Khattab. Sehingga dalam ceritanya ini beliau menggunakan kalimat kultu. Aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi kemudian berkata atau menjelaskan, fa innahu Jibrilu. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, perihal agama kalian. Ini membacanya harus dinakum, tidak boleh dinukum atau dinikum, tapi wajib dinakum karena ini objek maf'ul bih. Jadi dinakum, menjelaskan perihal agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dimuliakan Allah, tadi kita telah membaca hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang baru saja kita baca tadi merupakan hadis yang istimewa. Menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama dari Mesir yang hidupnya tahun 702 Hijriah, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah induk dari semua hadis. Kalau Al-Quran itu umul Qurannya Al-Fatihah. Kalau hadis maka induk dari hadis ini adalah hadis dari Umar bin Khattab yang tadi baru saja kita baca, yang merupakan hadis urutan kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama, makhluk yang merupakan kepercayaan langit, yaitu Jibril, dan Aminul Ard, makhluk yang merupakan kepercayaan bumi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini disepakati oleh para ulama derajatnya sahih dan sangat sahih. Bukan itu saja, hadis ini juga mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis. Ya, setidaknya jalur sanadnya itu dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, kemudian dari Ibnu Umar, dari Amir Al-Asy'ari, dan dari Jarir Al-Bajali. Kemudian yang
meriwayatkan, perawinya ada Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai. Jadi sebuah hadis kalau yang meriwayatkan banyak, ya, itu artinya hadis itu mutawatir dan merupakan hadis yang sahih. Suatu kabar kalau itu diceritakan oleh orang banyak, bisa disimpulkan bahwa kabar itu mendekati kebenaran, ya. Misalnya ada suatu peristiwa di suatu tempat, ada kebakaran di sana, kata satu orang. Kok datang lagi orang yang lain, tadi di sana ada kebakaran. Kok ada lagi yang datang cerita yang sama, tadi di sana ada kebakaran. Ceritanya kok mirip. Berarti apa yang diceritakan itu adalah hal yang benar karena mutawatir, ya, diceritakan oleh banyak orang. Jamaah sekalian dan para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dirahmati Allah, tadi disebutkan di dalam hadis tadi ada tanda-tanda hari kiamat. Tanda yang pertama adalah antalidal amatu robbatuha, ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Ini maksudnya adalah terjadinya krisis moral. Krisis moral yang bagaimana banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga di hadapan orang tuanya dia bergaya seperti majikan kepada orang tuanya. Ya, bergaya seperti majikan, petentang-petenteng, tidak menghargai, tidak menghormati kepada orang tuanya, apalagi berbakti. Apakah fenomena seperti ini mulai terjadi saat ini? Silahkan dilihat fenomena yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita juga termasuk di dalam pemberitaan kok ada anak yang membunuh orang tuanya karena minta dibelikan sepeda motor, tidak dituruti, karena minta bagian dari tanahnya orang tua, tidak diberi. Nah, itu adalah yang dimaksud di dalam hadis tadi, antalidal amatu robbatuha. Kemudian tanda akan datangnya hari kiamat yang kedua itu adalah adanya fenomena. Fenomena yang di dalam hadis ini diceritakan orang yang kebiasaannya itu cekeran, tidak berpakaian karena keadaan ekonominya, pekerjaannya itu menggembalakan kambing. Artinya keadaan ekonominya seperti itu, tetapi kok dia bisa berlomba-lomba di dalam membangun rumah yang megah-megah. Artinya ini ada anomali, ada keanehan. Loh, orang itu kalau dilihat gajinya cuma segitu, tapi kok dia bisa berpenampilan mewah yang seperti itu. Nah, itu kan sering terjadi Bapak Ibu, para pemirsa sekalian. Kadang-kadang sering terjadi, sering kita saksikan di dalam berita-berita yang kita ikuti melalui beberapa media, ketika seseorang itu tersangkut perkara oleh penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian atau KPK, ternyata sebenarnya gaya hidupnya itu tidak sesuai dengan penghasilan yang mestinya secara normal, secara resmi dia terima. Ya, gajinya sekian, tetapi kok dia bisa bergaya hidup yang luar biasa, melebihi gajinya. Wow, itu kan melebihi ekspektasi. Ya, melebihi ekspektasi boleh, tapi asalkan sah, asalkan benar, asalkan halal. Tapi mengapa dengan ukuran gaji yang segitu dia pun juga tidak ada warisan dari orang tuanya, dia pun tidak mempunyai usaha, tetapi kok kemudian dia bisa berpenampilan seperti itu. Jamnya jam yang mahal, bukan hanya puluhan juta, tetapi ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Ya, pakaiannya, wah, pernah kan itu ada yang mengekspos gitu, apa yang nempel di badannya itu, ya nilainya miliaran, ya. Nilainya miliaran. Nah, itu apabila dilakukan oleh orang yang
semestinya dia tidak bisa secara normal, secara halal, cukup untuk berpenampilan seperti itu, berarti ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak benar. Tandanya hari kiamat itu adalah adanya fenomena, adanya fakta, ya, ketika orang itu berpenampilan atau bergaya hidup melebihi dari apa yang semestinya dia dapatkan. Kemudian berikutnya, sedikit lagi kita akan menyelesaikan kajian kita. Hadis ini juga menceritakan mengenai etika seorang pembelajar. Tadi kita diberikan pelajaran oleh orang yang tiba-tiba datang tadi, apa etika seorang murid itu, seorang pembelajar itu. Ya, orang yang ngaji itu sifat etikanya bagaimana? Yang pertama, menjaga penampilan. Orang yang datang tadi datang dengan pakaian yang begitu putihnya, artinya pakaian itu rapi. Ya, di suatu majelis taklim, berarti kalau kita datang dengan pakaian yang terbaik kita, pakaian yang rapi, itu bagus, itu sunnah. Nah, jangan sampai kita berpakaian seadanya. Ketika ditegur oleh orang rumah, loh pakaiannya kok lusuh begitu, nggak apa-apa, cuman ke pengajian kok. Padahal justru kita dituntunkan ketika ke pengajian itu, kita datang dengan penampilan terbaik, dengan pakaian yang terbaik, rambut pun kita rapikan. Nah, kemudian etikanya adalah orang itu duduk dengan baik. Jadi digambarkan orang itu duduk bersila, kemudian tangannya diletakkan di kedua pahanya. Kemudian juga barangkali di dalam suatu majelis taklim itu mereka yang hadir tidak mengajukan pertanyaan. Tetapi ada seseorang yang beranggapan ini penting ini. Tetapi kenapa kok orang-orang nggak pada bertanya? Padahal ini penting, padahal menarik. Ya, barangkali pada ngantuk atau tidak memperhatikan. Barangkali keburu ada acara yang lain, tidak fokus di sini. Nah, maka kemudian kita itu dibolehkan, dianjurkan supaya kita itu pura-pura bertanya. Padahal kita sudah tahu. Tadi kan malaikat Jibril yang datang tadi sudah tahu, tapi pura-pura bertanya. Maka setelah dijelaskan, apa komentarnya? Sodakta, engkau benar. Nah, ini udah tahu kok tanya. Nah, kadang-kadang orang bertanya itu maksudnya adalah supaya memberikan kesempatan kepada narasumber, supaya menjelaskan, supaya kemudian hadirin yang datang itu bisa mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah sikap kita ketika kita tidak mengetahui perihal sesuatu yang ditanyakan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh jawaban tadi. Ya, jawabannya Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya ini nggak lebih tahu daripada yang nanya gitu. Artinya saya nggak tahu sebenarnya. Maka ini menjadi model bagi kita, menjadi contoh. Ketika kita menjadi narasumber, ketika kita menjadi ustadz, ya, ketika kita menjadi penceramah, kok ada yang bertanya, kok kita nggak tahu? Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan mohon maaf Bapak Ibu, saya belum tahu, saya belum menguasai jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jangan kemudian dijawab ngawur, ya. Artinya tidak memakai data, ya. Data ilmu agama itu ya apa dalilnya, apa dasar hukumnya dan sebagainya itu bisa disampaikan. Maka jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan saya mohon maaf saya tidak tahu. Insya Allah nanti saya akan mencari jawabannya dan nanti akan saya sampaikan. Kalau bisa secara langsung akan saya sampaikan langsung pada pengajian berikutnya. Kalau tidak ya nanti akan saya jawab melalui WhatsApp. Nanti nomornya tolong diberikan kepada saya ya Pak Bu. Nah, itu jangan sampai kemudian kita ST. Nah, sok tahu, nggak tahu tapi kemudian kita memaksakan untuk menjawab. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari
hadis ini adalah attitude ya, atau perilaku yang baik kita. Nah, supaya kita ini kalau memang tidak tahu, kalau tidak menguasai suatu hal apapun tentang ilmu agama, tentang pekerjaan kita, ketika kita ditanya dan kita memang tidak tahu, jangan kemudian kita menjawab seadanya dengan kita mengarang-arang, mereka-reka jawaban kita. Tapi jangan sungkan untuk mengatakan, oh mohon maaf saya belum tahu. Kemudian dari situ justru kesempatan kita untuk belajar. Baru kemudian kita sampaikan jawabannya berdasarkan pengetahuan yang sudah kita peroleh. Para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita terhadap hadis yang kedua dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kepada hadis-hadis berikutnya, insya Allah sampai khatam kepada hadis yang ke-42. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan barokah, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menantikan waktu berbuka puasa, dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima dan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.